Rahasia kepuasan pelanggan yang bikin mereka balik lagi, bahkan bersedia memberikan referensi ke teman atau kerabatnya. Apa itu? Bukan sekedar transaksi, tapi memberikan lebih dari sebuah ekspektasi. Lebih lengkapnya simak video ini. Banyak orang di zaman sekarang ya, banyak orang yang berpikirnya saat jualan itu terima produk, lalu produk laku diberikan ke customer, selesai. Terima produk, produk laku diberikan ke customer, selesai. Apakah itu benar? Ya, itu adalah transaksi yang sah dan benar. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membuat pelanggan puas? Enggak cukup. Oke? Jadi kunci membuat pelanggan puas itu bagaimana pelanggan ngerasa bahwasanya mereka itu mengeluarkan uang yang membuat si penjualnya itu seakan-akan rugi atau seakan-akan itu apa ya? Seakan-akan itu layarannya lebih dari uang yang dia keluarkan. Ketika pelanggan kalkulatornya rusak untuk menghitung layanan kita dibanding dengan uang yang mereka keluarkan, maka disitulah kepuasan terjadi. Nah, layanan ini bukan tentang kita memberikan produk tambahan atau apa, enggak. Tapi yang saya maksud adalah after sales service, layanan setelah pembelian. Oke? Contohnya seperti apa dan praktiknya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika Anda membeli sebuah, misalnya sebuah motor atau membeli sebuah mobil, maka si penjual bukan hanya memberikan motor atau mobilnya, tapi memberikan tentang nanti perawatannya seperti apa, memberikan edukasi tentang perawatannya, memberikan gratis 3 bulan misalnya servis dan sebagainya. Itu paling simpel. Contohnya lagi, ketika Anda atau ada orang jualan suplemen diet. Harga suplemen diet itu mungkin harganya 500.000. Logikanya, kalau harga suplemen diet itu 500.000, maka orang mengeluarkan 500.000, dapat 500.000 itu wajar. Oke? Orang mengeluarkan 500.000, dapat 500.000 itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah, yang luar biasa adalah ketika orang mengeluarkan 500.000, yang ekspektasi awalnya adalah dapat suplemen diet. Di mana orang yang dapat suplemen diet itu pasti pengennya apa? Pengennya bisa turun berat badan dengan lebih mudah. Kita memikirkan juga bagaimana supaya customer ini ada progres, supaya berat badannya benar-benar turun. Dengan kita memberikan misalnya 30 hari pendampingan bersama personal trainer tersertifikasi misalnya. Lalu 30 hari controlling makan. Lalu ada komunitas diet dan sebagainya. Lalu ada beberapa sharing session dari orang-orang yang sudah berhasil diet dan sebagainya. Di mana nanti 500.000 itu udah nggak ada artinya lagi. Artinya apa sih? Layanan yang diberikan itu lebih tinggi daripada harga produk yang dijual. Ketika itu terjadi, maka disinilah terjadi yang namanya kepuasan pelanggan. Ketika terjadi yang namanya kepuasan pelanggan, maka customer atau pelanggan juga akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya balik lagi repeat order atau memberikan rekomendasi. Nah, kelihatannya sih mudah, artinya kita hanya sebatas memastikan orang mendapatkan benefit yang dia inginkan. Tapi nggak semudah itu. Karena dalam kita memberikan kepuasan pelanggan, bagaimana kita bukan hanya transaksi tapi memberikan sesuai dengan ekspektasi, kita harus bisa benar-benar membaca kira-kira pelanggan itu, kira-kira customer itu, mereka ada di level yang seperti apa. Customer itu, mereka tuh punya ekspektasi yang seperti apa. Contohnya, simpel ya, orang jualan kamera. Harga kamera misalnya 10 juta. Kalau misalnya uang masuk 10 juta, kamera diberikan, itu apakah udah sah penjualannya? Ya udah sah, udah boleh. Tapi nggak cukup. Kenapa kok nggak cukup? Karena ketika kamera itu diberikan ke customer, itu hanya sebatas mereka punya fungsi kamera.
Tapi belum tentu customer bisa mengoperasikan kamera itu dengan baik. Belum tentu customer itu punya skill fotografi yang baik untuk mendapatkan sesuai dengan ekspektasinya. Maka after sales apa yang bisa diberikan? Contohnya, kita memberikan misalnya free course fotografi. Kita memberikan free konsultasi untuk penggunaan kamera. Kita memberikan edukasi penggunaan kameranya. Bahkan kita ada misalnya ada komunitas sesama fotografer untuk saling berbagi cerita dan sebagainya. Nah, ketika itu terbentuk, ketika itu terjadi, maka nanti kita akan punya yang namanya, maka kita akan punya yang namanya mesin yang membuat pelanggan itu puas. Ketika pelanggan itu benar-benar puas, maka dia akan mau balik lagi. Itu contohnya jika di kamera. Ada nggak contohnya di yang lain? Contoh kalau di kafe dan sebagainya ada. Nah, silakan Anda mulai research gitu kan. Anda mulai research kira-kira cara berpikirnya seperti ini. Saya menjual apa? Ekspektasi customer apa? Oke. Saya menjual kamera. Ekspektasi customer dia pengen bisa fotografi dengan kamera. Tapi ekspektasi itu akan sulit terwujud kalau dia aja nggak ngerti cara penggunaan kamera dan cara fotografinya. Nah, maka kita melengkapinya di situ. Jadikan sebuah service, kita jadikan sebuah layanan. Sehingga, dan itu apakah dijual? Enggak, itu kita gratiskan, kita berikan free. Sehingga orang-orang, sehingga sehingga customer itu ngerasa, wah, brand ini bukan hanya menjual, tapi juga membantu. Bukan hanya modus untuk dapat fulus, tapi juga tulus. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Bagaimana kita benar-benar tulus, bukan hanya sekedar modus. Oke, teman-teman, silakan jika teman-teman punya brand apapun itu, silakan dipikirkan. Ingat, yang dijual apa, ekspektasinya apa sih yang kita bisa bantu customer supaya dia bisa mencapai ekspektasi itu. Nah, ketika kita bisa benar-benar bantu, maka disitulah terjadi yang namanya after sales service yang terbaik. Disitulah terjadi kepuasan pelanggan yang berpotensi dia balik lagi dan bisa memberikan referensi. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini jika bermanfaat, dan bisa share juga ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat buat mereka juga. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.